Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Jekan, Ibu Fatna Sustiwi SPG MPG. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Jekan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di forum pengibadah ini tanpa halangan. Mohon izin untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang ini itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu Guru pastinya sudah sangat familiar dengan berdiferensiasi ya. Nah, ini siswa dapat belajar sesuai kebutuhan mereka, sesuai tahap perkembangan teori psikologi dan tentunya harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Untuk modul 2.1 tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa yang Bapak dan Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin positif? Apa ya yang terbesit? Disiplin positif itu apa sih? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Oke Bu Betty. Ada lagi? Kira-kira apa? Disiplin yang positif. Kita bisa lihat ya, jam siang ngantuk ya Bapak Ibu ya. Sama. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menuntut seorang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Lalu disiplin positif sendiri kita nanti mengacu ke murid-murid kita. Yang pertama dengan berdisiplin positif, penerapannya dalam sekolah kita ini nantinya murid kita akan memahami dan menyadari sendiri dari motivasi dalam dirinya sendiri tanpa kita paksa. Oh ternyata ini salah, ini termasuk perbuatan yang tercela. Oh aku harusnya begini seperti itu. Nah, tanpa melalui hukuman, dipaksa atau memberikan reward. Biasanya kan ada ini tolong buangin sampah nanti tak kasih uang 2.000. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya itu termasuk baik atau tidak bertanya. Nah, yang kedua dapat mengontrol dirinya sendiri saat tidak melakukan suatu tindakan. Jadi biar mereka itu sebelum melakukan tindakan mereka berpikir, oh ini baiknya apa sih, positifnya buat aku, negatifnya buat aku apa sih. Dan ketiga, mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab, lebih sadar pada dirinya sendiri, bercermin kepada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, sekarang kita pindah ke nilai kebajikan. Sakjane sebenarnya nilai kebajikan itu masih nilai kebajikan itu ibaratkan gini, akhlak yang akan kita tanamkan, yang kita yakini, kita percayakan untuk menuntun si anak ini. Nah di sini saya mencuplik ada tiga sumber. Yang pertama otomatis nilai kebajikan. Oh, profil pelajar Pancasila itu juga termasuk nilai kebajikan yang sekarang sedang kita laksanakan. Nanti dari situ nilai kebajikannya ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ada lagi nih nilai kebajikan toleransi, saling hormat, integritas, menghargai, empati dan sebagainya. Yang akhlak baik itu namanya nilai kebajikan. Nah, kita ubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa nih? Coba kita refleksikan bersama-sama ya. Yang pertama nih, untuk paradigma stimulus respon, kita itu memandang murid itu kebutuhannya sama. Ya. Nah, kita harus mengubah itu pandangan itu menjadi teori kontrol, bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal tidak, anak itu ada kodrat alamnya,
Jadi setiap anak memiliki kodratnya masing-masing dan itu kodrat dari lahir tidak bisa diubah. Kita hanya bisa menuntun mereka sesuai dengan cara mereka masing-masing. Lalu kita mencoba mengubah seorang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya di kelas, yuk komen seperti ini, harus sama sesuai yang guru ajarkan. Padahal si murid ini belum tentu mau. Terus akhirnya muridnya nggak bisa karena dia nggak minat. Nah, kita yang marah-marah. Pernah terjadi nggak Bapak Ibu? Saya sering juga mengalami seperti itu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu duduk di sini sambil berdoa seumpama, itu salah, tindakan yang salah. Nah, tapi kita tidak memikirkan alasan dia si murid ini berdoa itu apa? Mungkin karena dia sedang merefleksikan untuk dia lebih refleks apa namanya? Oh, lebih relax lagi untuk mengikuti pelajaran. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ini kita harus mengubahnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita jangan berharap atau menjaga bahasa Jawanya kalau orang lain itu harus mengontrol saya, tapi saya harus bisa mengontrol diri saya sendiri. Lalu saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita bujuk si anak ini untuk membuang sampah, ternyata dia gagal. Terus akhirnya kita maksa. Ini karena kita mood jeleknya naik seperti itu. Nah, harusnya kita ke teori kontrol, kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak diajak berdiskusi, gimana kalau kamu seperti ini maunya gimana dan sebagainya. Model berpikir menang kalah ini harus kita ubah menjadi model berpikir yang menang-menang. Lanjut dari sini, nah kita sudah menerapkan yang mana nih kira-kira? Apakah cenderung ke hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Moga Pak Fajar sebelah saya ini. Hukuman, perilaku pasif agresifnya meningkat. Nah, contohnya gini, si anak tidak mengerjakan PR, terus kita suruh si anak ini lari 4 kali keliling lapangan, itu masuk ke hukuman. Karena apa? Tidak ada hubungannya antara mengerjakan PR tidak mengerjakan PR matematika dengan lari di lapangan. Terus sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Jadi kita harus jadi guru yang super duper galak. Nek ora galak muridnya nggak takut, nggak akan berjalan. Nah, ini hukuman. Ya. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke kehidupan yang nyata. Contohnya di kelas 5A karena gurunya galak, jadi si anak ngambek, tapi nanti kembali lagi ke rumah karena dia hanya sebatas ketakutan dengan gurunya. Dia mengulangi hal yang sama karena dia tidak takut dengan orang tuanya. Jadi belum tertanam dalam dirinya sendiri nilai akhlak baik tadi, kebajikan tadi. Peraturannya kamu harus, kita sering nggak seperti itu. Kamu harus duduk, kamu harus begini. Nah, berarti itu masih ke hukuman ya. Nah, murid akan membenci peraturan, akhirnya itu negatifnya di sini. Nah, bedanya dengan konsekuensi, kita juga sebenarnya pernah melakukan konsekuensi nih. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kita kasih bimbingan, pendampingan, nanti setelah seminggu bubar jalan. Itu konsekuensi. Lalu memerlukan monitoring dan supervisi, membantu penerapan mengikuti peraturan. Nah, biasanya kita gini pertanyaannya, apa peraturannya di kelas ini? Mampukah kamu melakukannya? Nah, seperti itu, termasuk konsekuensi. Contohnya tadi seperti ini untuk di kehidupan nyata. Dia tidak mengerjakan PR. Alasannya apa? Kita kasih waktu dia untuk mengerjakan PR tersebut. Jadi karena itu PR, yang ngerjain PR, jadi nyambung. Itu namanya konsekuensi. Lanjut lagi, nah kita harus melakukan pendekatan dari konsekuensi ini, merubah pikiran kita ke restitusi dalam menangani si anak. Nih.
Dengan restitusi, masalah akan terpecahkan, muridnya ini juga akan lebih bertanggung jawab, fokus pemecahan masalahnya juga dia akan sadar dalam jangka waktu panjang, tertanam ya. Lalu di sini apa yang dia yakini? Contohnya nih di kelas 5, kita harus saling menghargai karena meyakini nilai kebajikan menghargai. Jadi ya dia tertanam dalam diri mereka sendiri. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya nggak Pak Bono? Kebutuhan dasar yang pertama apa? Mau merasa nyaman sama kamu. Ya. Kenyamanan, oke. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Terus ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, kita sebagai manusia memang harus bertahan hidup melewati halangan dan rintangan ya. Terus ya, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan si anak nih yang biasanya gitu. Aku sisa ini kok nggak diingin sama bu guru sih. Lalu kebebasan, kebutuhan atas pilihan. Setiap anak pasti peserta didik itu punya pilihan mereka masing-masing. Dan yang terakhir kesenangan, mereka ingin bersenang-senang. Ini contoh lingkungan kebutuhan dasar. Ada satu kasus, bu guru tidak memperbolehkan aku untuk nyanyi-nyanyi bersenandung di dalam kelas. Berarti kita itu sudah menghambat untuk si anak itu kebutuhan kesenangannya. Anak nggak boleh senang. Terus lanjut lagi. Ibu guru Pak Bu Cina kok tidak menyapamu hari ini, padahal hari ini juga rambutku baru loh. Dia kecewa. Nah, dia seperti itu karena dia butuh kasih sayang dari ibu gurunya. Dia butuh rasa diterima. Lalu contoh penguasaan, aku udah capek-capek mengerjakan, aku udah capek-capek menggambar dengan gambaran yang bagus, tetapi dibiarin aja. Nah ini kan dia pengen penguasaan apa di nyanyi itu gimana sih? Kalau kita nggak boleh nyanyi ya di luar nyanyian pelajaran. Ya tidak boleh bersenandung maksudnya. Nanti kalau pas kita santai, kita santai, terus kita juga santai. Maksudnya kan ada butuh sedikit untuk kita santai biar kalau kita biarkan untuk nyanyi itu belum. Oh, nanti itu tergantung guru kelasnya masing-masing. Silahkan yang suka bersenandung atau menyanyi, mungkin karena dia bosan ya, dia mau menambah moodnya untuk belajar, ya sudah dikasih kesempatan untuk bernyanyi. Yo kayak ice breaking gitu lah. Kalau udah muridnya sudah senang, baru kita masuk ke inti lagi. Yang terakhir adalah seperti ini Pak Purwo. Aku bosan, masa suruh belajarnya cuma suruh nyatet aja, ngejahit aja. Nah ini berarti kita sudah menghambat kebutuhan anak di bidang kebebasan. Jadi setiap akhir pembelajaran kita harus melakukan refleksi. Refleksi pun nggak cuma dari anak, tapi dari segi kita juga harus direfleksi. Contohnya begini, gimana lah pembelajaran kita hari ini? Oh senang atau mungkin bete? Oke kalau bete, besok ke depannya mau yang bagaimana? Mau mainan bu? Oke. Mau nonton video bu? Kita penuhi kebutuhan mereka. Jadi seperti filosofis dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu kita harus menuntut anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Kodrat alamnya itu adalah sesuai dengan pribadi yang ada pada dirinya. Kodrat zaman adalah sesuai perkembangannya. Istilah zaman sekarang itu kita harus jadi guru yang up to date. Seperti itu. 5 posisi kontrol guru. Nah, yang ini kita masuk ke yang mana ya Bapak Ibu? Yang pertama, penghukum. Contohnya gimana nih kasusnya? Bu Anis? Tadi Tadi pagi Pak Fajar gimana?
Maju, karena apa? Ngobrol sendiri. Oke, ngobrol sendiri terus disuruh maju ke depan. Mendampingi kan. Mendampingi Pak Fajar di depan. Anak merasa terpaksa nggak? Iya, nah itu berarti Pak Fajar masih ke kita introspeksi sendiri. Penghukum saya pun kadang juga seperti itu mengenal restitusi ini. Ya, jadi ada anak yang belum aja. Mas, Bapak Men, walaupun hanya sebagai kentaan ya, kalau masih belum nanti tak kali pakai rafia yang ada di depan nih, tapi itu tak bisa, tapi itu termasuk tolong hukum. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Ada yang seperti ini. Nah, kalau kamu seperti itu, kamu gak kasihan sama orang tuamu. Orang tuamu udah banting tulang loh. Kok kamu belajarnya di sini seperti ini? Nah, itu akhirnya si murid itu akan ini gimana ya? Oh iya seperti itu berarti aku bersalah sama orang tuaku. Bakal minum malah buat dikasih terus terus di cara nasihatin kira masak ke waktu harus jadi aku juga pernah ya berarti aku juga pernah melakukan kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bakal minum dari rumah itu dikai penghapus ya seperti itu maksudnya. Pak Imam di sini biar masuk kan nanti saya lalu contohnya lagi nih pembuat merasa bersalah. Nah Lidah itu udah dari jam 5 pagi loh sampai jam 4 aku nggak kasihan sama gurunya betul sampai sini kamu nggak menghargai Lidah itu juga akan membuat merasa bersalah mereka. Jadi habis itu nanti mereka pulang, oh iya ya aku masalah Bunda ya Bunda sampai seperti ini kasihan banget. Iya seperti itu nggak boleh. Kita ubah lagi yang ketiga teman nih, ini teman juga kadang ya kita maunya care sama anak biar si anak juga nyaman sama kita, tapi minusnya juga Bapak Ibu guru. Ya berunjak kurang rasa hormat, iya berita respect. Benar waktu. Jadi contohnya gimana nih kira-kira pernah yang merasa dulu gimana Pak Imam? Ya. Oke, memposisikan sebagai teman siswa. Jadi si siswa ini kalau kita menjadi kontrol guru sebagai teman, ada suatu waktu apa ada kalanya kok kita sedang tidak berangkat, si anak ini akan seperti kehilangan bestinya. Aku kalau nggak sama bu guru nggak mau loh. Nah seperti itu kok bu guru tega ninggalin aku seperti itu juga sebenarnya salah. Lalu posisi pemantau ini yang mendekati ini sudah mau baik, jadi ada divisinya naik level ya pemantau. Kita hanya mantau aja. Oke. Kalau seperti itu kamu benar apa salah? Udah mantau aja seperti itu sebagai pemantau. Lalu Bapak Ibu guru, yuk kita bersemangat mengubah paradigma ini, mengubah mindset kita untuk menjadi manajer di kelas kita masing-masing. Oke, sekarang kita jadi manajer ya. Nanti setelah manajer biar naik jadi CEO, direktur. Oke, manajer di kelas kita gimana kalau kita jadi manajer? Ada anak yang berbuat kesalahan, terus kita hanya memfasilitasi seperti guru bimbingan konseling itu loh. Nah kalau seperti ini benar salah dan sebagainya. Oke. Segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu? Sebenarnya restitusi. Restitusi ya, ya. Oke. Segitiga restitusi ini adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan win-win solution tadi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Ini validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Enggak etis menanyakan keyakinan. Iya. Keyakinannya nanti ke keyakinan kelas yang sudah dibuat.
Jadi saya contohkan seperti ini. Si Diki, contohnya si Diki itu suka meninggalkan buku paketnya di kelas. Nah, iya. Suka meninggalkan buku paketnya di kelas. Lalu saya panggil, tapi kita memanggil anak yang berkebutuhan ini jangan di depan teman-temannya, dan kita jangan malah mengolok mempermalukan di depan temannya, nanti anak malah minder. Jadi pas berdua ya empat mata, ya secara empat mata ditanyain dulu ya, setiap orang seperti ini. Ya. Mas Diki setiap silakan boleh. Mas Diki Mas Dimas ya, Mas Diki setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Indahmu dulu waktu masih belajar, masih SD, masih SMP, masih sekolah, itu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu kira-kira melakukan hal seperti itu, meninggalkan buku paketnya di laci itu karena apa? Bu Indah nggak marah di sini, tapi Bu Indah pengen kamu jujur. Kita cari solusinya sama-sama. Apa Mas Diki? Biar efektif, biar enggak ketinggalan. Soalnya kalau ketinggalan suka dimarahin Bu Ida. Oke, Mas Diki, kira-kira ada tidak cara yang lebih efektif biar Mas Diki nggak meninggalkan buku di sekolahan? Kan itu buku milik negara, nanti kalau hilang Mas Diki yang rugi. Ada nggak kira-kira cara yang efektif? Atau mungkin kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut? Iya, caranya yang paling efektif bagaimana? Biar kamu nggak meninggalkan buku, dan juga biar kamu tidak kelupaan membawa buku. Semua bukunya dimasukin ke tas semua. Kalau semua bukunya dimasukin ke tas semua, nanti keberatan. Ya. Oke Mas Diki, untuk besok lagi dilihat jadwalnya. Kalau malam belajar kan? Aku nggak belajar. Ada peluang belajarnya. Soalnya kalau malam suka bantuin juga ke. Bakso. Oke, Mas Diki, membantu ibu itu sangat baik sekali, sangat bagus. Berarti PR-nya Mas Diki adalah manajemen waktu. Ya, jadi Mas Diki bisa membagi waktu nih. Kalau pulang sekolah istirahat dulu, nanti sorenya setelah ngapa-ngapain, nanti belajar. Nah setelah belajarnya selesai, kan dengan belajar itu kan nanti Mas Diki menjadwal ya, dimasukkan ke tas, disiapin, terus malamnya bisa kalau sudah selesai bantu ibu. Nah Mas Diki, sebelum pertemuan di kelas ini, pas awal-awal kita naik kelas, itu kan kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Mas Diki meyakini nggak keyakinan kelas kita? Yakin. Terus keyakinan kelas kita yang apa yang Mas Diki yakini? Berangkat kata tuh. Oke, berangkat tepat waktu. Termasuk ini kalau Mas Diki meninggal bukunya di laci, itu melanggar keyakinan kelas yang disiplin. Nah, berarti kedepannya bagaimana usaha Mas Diki untuk meyakini keyakinan kelas kita yang berdisiplin lagi? Jadwal bro. Oke, terima kasih Mas Diki. Seperti itu ya. Boleh Mas Diki kembali bersama teman-temannya kembali. Nah, seperti
seperti itu Bapak Ibu praktiknya. Awalnya saya juga merasa agak bingung gimana caranya kok nggak pakai pembentak, kok si anak ini biar bisa paham sendiri, menyadari sendiri, kita kejar pelan-pelan. Alasan dia itu apa, kita dengarkan. Yang penting kita harus menjadi pendengar setia. Kalau Anda gimana? Kalau Anda gimana? Kita ada perlukan anak-anak itu kasihnya dia. Dimasukkan provos Bu. Oke, kebetulan kalau Mas Akbar saya belum mengenalnya ya, jadi belum bisa jadi riset saya. Tahun depan ya Bu. Tahun depan ya Bu. Oke, saya Insya Allah sisanya naik terus. tidak usah nunggu tahun depan Bapak Ibu guru yang sekarang menangani Mas Akbar ya. Iya. Nah, ini saya tadi sudah mencontohkan dengan Pak Imam, terima kasih sudah menjadi contoh. Itu bisa besok hari Senin mulai menerapkan seperti ini. Digawe alat-alat membocah kuwi mikir kesalahannya, gitu ya. Dia untuk komunikasi nggak bisa. Bisa komunikasi. Jadi dia Komunikasinya tinggi. Kalau Bu, kalau kadang-kadang kita di bagian satu pada kecurangan dua, Iya. 3, 4, 5 itu bagaimana? Terusnya gimana sih? Oh, yang tadi teori kontrol. Iya. Jadi ada di lima-limanya. Karena treatment itu kita melihat kondisi Iya. orang, keadaan sama efektivitas untuk saat itu. Nah, seperti ini. Dengar guys tentang posisi kontrol dulu. Awalnya saya memang banyak. Harus dulu itu atau boleh kita posisikan Nah, ini kita analisis, maksudnya seperti ini. Maksud dari kodenya yang harus kita yakini itu dari awalnya kita ke posisi penghukum. Oke, awalnya kita nggak tahu, kita masih menghukum. Yuk kita kurangi cara-cara menghukum kita dengan berpindah ke yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, seperti itu. Jadi nanti yang dimasukkan dari kelima ini yang harus ada pada diri kita adalah manajer. Iya. Iya. Tapi kalau seumpamanya istilahnya kan ini bisa digunakan untuk treatment satu kelas, Ya. perseorangan, kelompok atau bagaimana untuk karena yang saya tanyakan adalah ini kan mungkin beberapa guru itu bisa menjaga lima-limanya. Ya. Tapi kalau berurutan 1 sampai 5 bisa, tidak semuanya bisa berurutan. Tapi ada orang yang bisa menggunakan 5-5. Tergantung situasi dan kondisi siswanya. Atau bagaimana sih? Karena kan gini, karena saya orang berorganisasi dan kita melihat anaknya tidak hanya karena pengontrol berkesan juga berbeda, pembelajaran juga berbeda. Selebihnya ini nih Pak, Karena nggak itu harus. langsung diterima, karena apalagi untuk beberapa guru makro Iya. itu kan menghadapi berbagai kelas. Iya. Kalau guru makro kelas kan bisa di kelas tersebut Iya. mungkin karena kelas 1 jadi manajer kayaknya sudah kenal blok orang guru yang istimewa kelas 1 guru itu juga nomor 5 itu Ya. Mungkin kita begini menerapkannya, di kelas itu kan sesuai kebutuhan masing-masing tadi ya. Hanya saja jangan didominankan. Kita dominankannya yang manajer. Dominankan. Nah, mungkin jawabannya seperti itu. Jadi yang lebih kalau jelasnya. semuanya kita pakai 5-5-nya yang penting dominan Selama ini oke lah 1 sampai 4 tidak masalah. Terus kalau belum bisa mencapai ke 5, tapi nanti lambat laun jika kita menyadari bahwa ini salah dapatnya apa, kita akan menjadi manajer sendiri kok Pak di kelas kita itu. Best practice yang pernah saya alami di kelas kita. ya kelas 5, kelas 2 atau kelas 8 Contohnya ya tadi awalnya Diki itu godaan ya, terus langsung tak hukum. Diki, kamu nulis astagfirullahaladzim 100 kali di bukumu. Saya pernah taruhkan Kalau anu hampir saya kerindak. terus habis itu
ya. Hari berikutnya, ya bukan dalam hari ya, maksudnya waktu-waktu berikutnya di pelajaran lainnya lagi dia godaan lagi, nih godaan lagi pas orang. Ternyata aku bilang gini, saya bilang gini, Diki nggak kasihan sama orang tuamu loh, ini panas-panas kayak gini, besok kalau kamu jadi apa namanya, jadi orang tua nanti nanti ada bendera kuning loh. itu pramuka banget. Gimana? Nah, karena apa? Saya terbesit seperti ini. Oh, seminggu lalu aku pakai posisi membungkuk itu udah salah. Terus minggu ini, oh, ini merasa membuat merasa. Jadi secara nggak sadar jadi pakai membuat merasa bersalah gitu loh. Terus selanjutnya lagi terus, tak coba. Saya masih belum lagi, tak cobain lagi. Di semuanya apa sih? Cerita sama Bunda, kamu pengennya apa? Gitu kan kayak teman ya, ngobrol santai gitu. Soalnya aja ngobrol santai itu dari saya bercermin lagi. Oh ternyata yang dulu pakai membuat merasa bersalah, orang tua nggak kodar, ya nggak pakai nama orang tua itu nggak kodar. Makanya langsung ke teman. Ada kesalahan lagi nih, terus tak pantau aja Diki, gimana jadinya? Itu sebagai pemantau, gimana jadinya gitu. Masih aja diulangi lagi, akhirnya saya panggil untuk direstitusi tadi, dijak sharing istilahnya memecahkan masalah secara bersama. Kita jadi hanya membimbing anak untuk dia menemukan brainstorming, untuk menemukan kesalahannya di mana, dia kok bisa salah tuh gimana, harusnya bagaimana, biar anak berpikir seperti itu. Nah, dari restitusi ini nanti akan tertanam karakternya sampai besok kita dewasa. Nanti pemikirannya juga akan seperti itu, kembali lagi. Oh, nek aku kayak gini positifnya apa sih, negatifnya apa sih, seperti itu. Yuk, biar kita nggak ngatok. Tapi dulu beda tanya. Ya. Berdasarkan pengalaman, Nih. mohon beri masukan. Kalau di kelas saya kan dari tahun kemarin kita beri perlakuan begini. Dari awal ada beberapa yang nggak usah, suara saya dari awal sudah ada beberapa hal, misal peraturan yang saya buat dan hukuman yang saya buat dengan dan peraturan yang mereka buat dengan konsekuensi yang berbeda. Jadi ada yang saya buat dan saya hukumannya saya tentukan, ada yang mereka buat mereka tentukan sendiri hukumannya. Ada yang bentuknya istighfar, ada yang bentuknya banyak macamnya. Ada juga yang bentuknya denda. Gitu. Untuk pelaksanaannya saya pakai kontroling anak. Ya. Ada yang anak laporan, ada yang ngaku sendiri, dan biasanya itu mereka langsung tidak yang merasa oh harus berarti kasar. Temennya langsung negatif atau dia merasa sendiri bisa menulis istighfar sekali. Atau ada yang berdean sudah ada temannya yang memantau ternyata siap berarti oke berdean denda 5.000 langsung seperti itu. Tapi posisi saya di situ cuma jarang banget, maksudnya cuma nemu berarti saya harus turun tangan itu jarang. Mungkin belum sampai, mungkin itu bisa dikatakan yang manajer, tapi tidak sampai ke alat teman, karena belum sampai ngobrol mereka udah laksanakan sendiri. Berarti jadi apakah boleh gitu atau beri masukan? Kembali lagi, jadi kali ini kan 5 posisi kontrol itu nggak semua guru menerapkan ini. Contohnya Pak Imam tadi dominan sebagai pemantau sama manajer, yang sudah, yang penting nanti pemantau itu udah ada, terus Pak Imam sudah mau naik jadi manajer, ini yang terbaik. Tapi masalahnya gini, kan kelemahan saya sama anak-anak tuh aku nggak bisa ngomong satu persatu, personal tuh nggak bisa. Itu cukup yang perlakuan yang benar-benar harus khusus saja Pak, tidak untuk semua. Karena yang lainnya bisa diserahkan dengan tutor sebaya. Oke. Baru adjustment sekarang tentang yang saya lakukan. Gimana? Ya. Tadi yang dilakukan oleh Pak Imam adalah salah satunya adalah ada punishment gitu ya, Punishment. konsekuensi, dan salah satunya dengan denda. Ya. Ya. Denda berarti membayar gitu ya. Ya. Ya, anak yang menentukan dari berapa Itu kesepakatan ya. kesepakatan.
misalnya kayak gitu, nanti kalau kedepannya anak-anak malah jadi gini. Misalnya aku melakukan sesuatu selama aku bisa bayar, ya udah. Nah itu nanti masuk ke reward yang negatif. Kita sebenarnya tidak boleh memberikan reward ke anak. Reward itu hanya dalam bentuk ya tepuk tangan dan sebagainya. Kalau nanti dalam bentuk barang itu nanti akan negatif. Tuh kita tidak boleh dalam bentuk, kecuali seperti ini. Kita pengen berbagi ke anak, ini syukurannya Bu soalnya anaknya boleh. Tapi jangan dengan sengaja, yuk kamu ganti ke besar, ini tak kasih ini besok kalau kamu tiga besar kayak jadi seperti itu tuh nggak boleh itu. Iya. Bapak Ibu monggo buka Google ya. Jelas Pak. Kalau ini Lalu ketik puisi kalau yang nggak punya aplikasi bisnis. Kita cuy ke kodenya 6365523. Yang menang dapat apa nih? Dapat apresiasi Pak nanti. Tepuk tangan. Ini dari negatif. Putih siapa dong? Coba ini refleksi saja biar kita tidak mengantuk. Catering dong. ASPD 2022. Saya ambil ya, saya kemarin saya Kodenya 6365523. Fisik 523. Ikut. Mari. Wah.
sarua tak terlibat. Semoga Rizal lebih baik. Tambah nilai. Oke, karena ngantuk kita sudah agak menghilang dan ini sudah mau jam pulang juga. Jadi kita tambah sebentar. Nah, saya akan merefleksikan hal yang saya dapat selama dari Agustus sampai sekarang ini membersamai ikut belajar menimba ilmu di LMS dan lokal-lokal. Jadi yang pertama, untuk hal positif di sini dari modul 1.4 adalah anak dapat menyadari kesalahannya dan mencari alternatif solusinya sendiri walaupun belum maksimal, tapi kita bisa membimbing lebih lanjut lagi. Yang kedua, kontrol guru itu sangat penting dalam menangani berbagai tipe anak. Lalu nilai kebajikan khususnya yang ada pada profil pelajar Pancasila itu jika kita implementasikan secara baik terstruktur di sekolah itu akan amat sangat bagus untuk menghasilkan karakter baik pada anak tanpa harus dipaksa. Lalu anak menjadi lebih bertanggung jawab, memahami bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Dari sini kita dapat memetakan kebutuhan dasar ini untuk mengelola setiap karakter anak dan emosinya. Jadi enggak langsung kita simpulkan satu anak harus kita kelola segini, enggak, tapi yang mendekati saja. Di plot-plot kan biasanya anak ada yang karakter ini ada berapa anak, yang cenderung seperti ini berapa anak, seperti itu. Segitiga restitusi tadi sangat baik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak. Yuk kita masuk ke pembiasaan piket 7K. Coba kita praktik untuk membuat keyakinan pembiasaan baik di sekolah kita. Nah, keyakinan sekolah ini dimulai dari menurunnya kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini mungkin karena kesibukan kita dan Bapak Ibu guru dari 5 hari kerja, dari benar-benar pagi sampai sore. Iya, istirahat pun kadang kita masih melayani dengan sepenuh hati. Jadi pagi guru bukan guru. Iya, nah seperti itu. Nah, yang kedua, sesuai dengan visi misi kita mewujudkan peserta didik yang punya akhlak dan kebiasaan baik, peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, tujuannya peserta didik membersihkan lingkungan tanpa disuruh. Lalu jiwa peduli tertanam dalam diri. Nah, ini PR kita nih, melaksanakan piket dengan kesadaran diri. Rincian rencana programnya
Yang pertama, ini untuk guru ya, guru melaksanakan piket setiap hari sesuai jadwal. Murid juga seperti itu. Menyepakati keyakinan kelas tentang poin penting dan nilai kebajikan yang diangkat. Setelah kita yakini di sini nanti habis ini keyakinan yang diangkat, terus tidak lanjut selanjutnya wali kelas mensosialisasikan kepada siswa, lalu dilakukan pada saat kegiatan Juber Keling, Bapak Ibu. Juber Keling itu Jumat bersih kelas dan lingkungan. Iya. Pembagian tugasnya sesuai dengan pembagian area. Jadi nanti di setiap hari Jumat itu nanti satu kelas dipecah-pecah menjadi beberapa kelompok, dan untuk tidak hanya membersihkan area kelasnya masing-masing, tapi membersihkan lingkungan sekolah seperti mungkin belakang pos sampah, taman depan, halaman sekolah dan sebagainya. Dan tugas kita sebagai guru adalah guru piket ya, guru piket pembiasaan itu juga adalah memantau dan mencatat bila ada temuan. Setelah dicatat, dipantau, kita juga melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya seperti apa? Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, si anak ini tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya, tindak lanjutnya si anak suruh menyapu dan sebagainya yang bersifat positif. Lalu mengusahakan setiap kelas mempunyai sapu lidi, sapu lantai dan kepojek. Bapak Ibu guru memantau, mengarahkan, mencatat, itu tadi sudah. Merefleksi kegiatan Juber Keling ini mungkin setiap akhir bulan atau sesuai urgensinya. Nah, untuk pembentukan keyakinan sekolah itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal. Keyakinan itu beda dengan peraturan dari Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau peraturan nanti bunyinya tidak boleh, harus gitu. Tapi kalau keyakinan kelas cukup kalimat yang universal, saling menghargai, peduli, nah seperti itu. Kalau terlalu ya tidak. Itu cuma dulu soalnya. Nah, nanti makanya kita pakai tabel T dan tabel Y. Kalau itu yang dulu aku sorry sama temanku, ya. Dia dihukum nggak suruh pulang, aku ikut pulang. Berarti itu masih begini, belum memahami tentang keyakinan kelasnya. Terus dimarahin orang tua yang apa? Seperti itu. Besok kalau terjadi seperti itu, ya. Jika terjadi seperti itu lagi, coba kita pecahkan masalahnya secara bersama-sama. Nah, menurut saya, yaitu nanti masuk lagi ke saat membuat keyakinan. Itu hal-hal pokok, itu ada pembatasannya yang boleh sama yang tidak, yang tampak dan tidak tampak. Nah, ini ada tabel T dan tabel Y. Wih, Nah, seperti ini Pak Imam. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya nih, untuk piket kita ke guru ya, ke guru dulu. Untuk piket kebiasaan tunjukkan, nanti kan ada salaman, salam 5S di depan sini. Terus nanti sambil melihat-lihat memantau anaknya itu udah piket belum, tempat sampahnya udah bersih belum, seperti itu. Nanti kalau belum ya dikasih tahu. Nah, yang pertama adalah saya contohkan, yang tampak itu datang tepat waktu. Kita harus datang tepat waktu sesuai kesepakatan. Kalau piket itu nanti mungkin paling awal jam berapa sudah di sini. Nah, seperti yang tidak tampak itu sering hadir terlambat. Maksudnya tidak tampak itu yang harus kita hindari, kita minimalisir. Saya kira tidak tampak terus hilang. Coba deh. Terus, nah, untuk pembiasaan piket 7K ini, nah ini saya akan membagikan satu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan. Waduh, nggak bawa apa yang keinginan Bapak Ibu terkait dengan kebiasaan 7K untuk membuat keyakinan kelas ini. Contohnya ini tadi on time.
boleh ditempel. Nanti ditempelin di itu. Katanya konten. Konten. Konten online. Katanya suruh UI universal. Iya, nanti kita masukkan ke KPK ini. Atau mungkin langsung saya tuliskan di sini kan? Langsung. Gimana Pak? Saya Bu selamat. Yang pertama itu, yang kedua kira-kira apa? Konsisten itu yang tampak. Yang tidak tampak, yang tidak konsisten nanti. Oh, tidak ragu itu kali Pak. Iya, jangan dikoreksi sama tempatnya bisa itu. Tidak boleh tidak. Oh iya, inkonsisten udah. Iya. Oh. Oke, terima kasih. Mana di bahasa Indonesia? Lalu yang tampak kita harus karena berkolaborasi dengan teman-teman ya. Kita pikir kan nggak sendirian, berarti harus namanya ya kolaborasi atau kolaborasi. Ya. Kita harus saling bekerja sama. Ya. Oke, karena kita dalam grup atau kelompok. Ada lagi? Namanya apa? Namanya apa? Laki-laki. Apa? Tidak empati gimana? Empati sama dengan tidak boleh. Yang tidak tampak. Yang bagus. Kalau yang negatif. sama adalah kerjasama, yang tidak tampak. Individualisme. Loh, manusia itu makhluk individu saja. Manusia itu individu tetapi tidak individu. Karena ini akan membentuk anak yang baik yang dicontohkan ke anak juga, berarti kita harus saling peduli, bisa peduli terhadap sesama, peduli terhadap alam, ya nggak? Karena kita kan kebiasaan itu juga Peduli lingkungan. Jangan salah. peduli, ya. Selain alam, lingkungan juga ke sesama. Sosial. Bapak Ibu, Saya tidak peduli. Acuh. Acuh artinya peduli. Nggak boleh kata-kata. yang tidak tampak harusnya Itu peduli. Acuh artinya peduli. Abai. atau apa ini? Abai. Acuh itu artinya peduli. Ini kayak KBBI online. Itu sering keluar di kelas 6. Oke, karena saya baru di sini jadi saya Bayaran kali. Oke, Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu praktekkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Yang pertama, ajar si anak itu harusnya pakai sticky note yang mereka inginkan apa ditulis di sini. Terus nanti dijadiin satu yang kira-kira sama, yang mau ditangkain apa buat akhlaknya atau nilai kebajikan di kelasnya, yang tidak yang mana. Lalu kita ke tabel Y. Terdengar berperilaku terlihat, otomatis dari sini ini kesepakatannya kita sepakat ke yang datang tepat waktu itu nanti ke disiplin ya, disiplin, kerjasama dan peduli ya. Nama-namanya tak saya sama aja. Dari sananya Pak. Soalnya saya ingat saya tabel saya sama aja nanti statik. Saya detik Bapak Ibu, berarti kita harus ini sepakati, kita menyepakati ini ya 3 saja, jangan nggak usah banyak-banyak biar tidak lupa untuk menghafalnya. Disiplin, saling kerjasama dan peduli. Perlakuan yang harus kita lakukan adalah untuk yang disiplin, kerjasama dan peduli. Yang terdengar, yuk kita bantu, itu kan saling peduli ya. Kita dalam menyelesaikan ini soalnya seperti itu untuk menjelaskan ke siswanya. Terus berperilaku, tersenyum ramah, salam 5S, membuang sampah pada tempatnya yang terlihat, berbuat baik, berbagi dengan kelas tanpa disuruh. Nah, sebelum slide terakhir, yuk data segmen anak-anak 11. oke, refleksi dari selama ini saya mengikuti JGW. Yang pertama, pengalaman di masa lalu sebelum saya menjadi guru penggerak itu saya masih
ngasih ke guru yang tipenya membuat murid merasa bersalah. Oh, pantesan murid. Biasanya kita lihat haji-haji orang tua, sampai waktu mulu kayak gitu. Iya makanya itu. Nah, saya seperti itu. Lalu tidak mempedulikan kebutuhan dasar peserta didik melalui respon positif. Dulu saya saat masih belum mengenal modul ini, kelas 2. iya kan di kelas 2. Bu ini bu, nanti bu nggak apa-apa. Nah itu kan tidak merespon positif. Lalu penerapan di masa mendatang, saya akan berusaha menerapkan segitiga restitusi ini, memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik dan menjadi manajer dalam kontrol guru. Ya Bapak Ibu, kita juga harus jadi manajer ya. Kita berusaha sama-sama. Oke, untuk praktik baiknya yang pertama dari mempelajari modul pertama tentang filosofi KHD itu saya dapat menerapkan pembelajaran yang menuntut anak. Terus membuat perencanaan yang sesuai dengan kodratnya, sesuai umurnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Terus iya saya alumni sana ya. Terus nilai dan peran dari guru penggerak sendiri, membuat gagasan prakarsa perubahan berupa visi misi. Bapak Ibu guru kemarin yang pas ikut pendampingan mungkin sudah tahu ya seperti itu. Lalu memulai menerapkan keteladanan terkait dengan kebersihan atau pengelolaan limbah anorganik menjadi produk sederhana untuk pembiasaan tujuan ini mulai di kelas saya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga untuk program masing-masingnya silahkan berkelas. Lalu selama saya menjadi CGP ya, itu yang awalnya saya jidung, saya nggak tahu mau berbuat apa lagi ya, ternyata ya tidak sesuai dengan pemikiran saya yang lalu. Saat sudah masuk ke CGP ini itu sangat menyenangkan ya, karena menyenangkan. Ini bukan muka tidak senang, tapi karena muka deadline kesini. Jadi tidak senang ya. Ya, karena ini kan sudah maksudnya manajemennya ini sudah tertanam di sini. Habis ini. Bukan komplot, tapi kalau kita emang sudah ada motivasi dari dalam dirinya, tanpa dipaksa itu udah ayolah. Lalu berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi dari CGP ini jangan langsung memikirkan mengerjakan semuanya sendiri, tidak. Saat rukol itu nanti ada presentasi kelompok, kolaborasi Google Meet juga kelompok kolaborasi. Banyak ilmu dan banyak yang harus di ATM-kan. Tahu artinya ATM? Amati niru, Amati pintar Pak Fajar. Terus kalau saya Pak Fajar Oke, kita doakan Pak Fajar lulus ya. Jadi dari saat mungkin lokal area perusahaan kita Google Meet ya, kita di ruang kolaborasi itu bukan saling menjatuhkan seperti presentasi saat kita kuliah, tapi saling sharing. Jangan dulu seperti itu, kadang ada idealis banget ya. apalagi ternyata tuh dia pengen nilai A terus. Tapi di guru penggerak ini kita diajak saling sharing di sekolah. Kita menceritakan kesalahan kita. Di sekolahku ada pembiasaan ini, ada asmaul husna ya Gus. Dan di sekolahku contohnya ada parenting sama orang tua, kita bisa meng-ATM. Nah, saling sharing dan refleksi antar sesama CGP dan PP. Pengembangan diri yang seluas-luasnya. Dari sini nanti kita juga saya
Saya sendiri menyadari dari pertama dari filosofi sampai peran nilai guru penggerak dari posisi kontrol guru, ternyata itu pembelajarannya berstep-step dan mungkin hasil akhirnya bisa seperti Bu Negeri. Nah, yang sudah menjadi beberapa nah seperti itu. Jadi lebih ke pengembangan diri kita sendiri untuk jenjang karir kita dan juga untuk perbaikan diri kita sendiri. Dan terakhir, yuk Bapak Ibu Guru, masih ada kesempatan sampai nanti malam. Silakan ya. Ayo tidak bisa, nggak boleh. Jam 5, silakan Saya disuruh tidak ya. diperbolehkan. Enggak bisa, tapi selesaikan dulu. Oke. Salam dan lagi ya. Salam ya. Jawabnya. Salam. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaan.